Warsa Wagih Nazir. Mahitab Mahmud Ismail. Tahukah Anda, siapakah yang pertama kali mendesain toga yang selalu digunakan saat prosesi wisuda? Dan apa filosofi serta makna yang terkandung di dalam toga? Mengapa topi toga tersebut berbentuk segi empat dan berwarna hitam? Kata toga berasal dari bahasa Latin tego, yang berarti penutup. Ada beberapa penelitian yang mengungkapkan bahwa toga pertama kali digunakan di era Renaissance, sekitar abad 14 Masehi. Dalam tradisinya, orang yang menggunakan toga atau berretto dalam bahasa Italia di masa itu dianggap sebagai kalangan pelajar akademis, cendekia, seniman, dan humanis. Tak jarang kita melihat potret atau lukisan dari tokoh-tokoh pencerahan di abad pertengahan Eropa yang memakai berretto pada saat itu. Sebut saja Hernán Cortés, seorang penjelajah asal Spanyol. Sebastiano del Piombo, pelukis Italia abad pencerahan. Francis Bacon, filsuf atau negarawan dari Inggris. René Descartes, filsuf Prancis yang juga disebut sebagai bapak filsuf modern. Juga banyak lagi tokoh abad pencerahan lainnya yang menggunakan toga dalam kesehariannya saat itu. Namun, siapa sangka sepanjang pembacaan yang kami lakukan, tradisi memakai toga saat prosesi wisuda telah membudaya di kalangan kaum muslimin jauh sebelum orang-orang Eropa melakukannya. Pertanyaannya, tahukah Anda siapakah yang mendesain baju dan topi toga tersebut? Dialah Fatimah Al-Fihri, wanita muslimah yang menjadi desainer pertama toga dan juga orang pertama yang mendirikan universitas di dunia, yaitu Universitas Al-Qarawiyyin di daerah Maroko. Hal ini tercantum dalam buku Guinness World Records tahun 1989 bahwa universitas tersebut tercatat sebagai universitas pertama dan tertua di dunia. Universitas yang berawal dari bangunan masjid tersebut dibangun selama 2 tahun, dari tahun 859 Masehi hingga 861 Masehi. Tak sedikit ilmuwan dunia yang merupakan alumni universitas tersebut. Di antaranya Ibnu Arabi, seorang filsuf muslim, Ibnu Bajjah, astronom muslim, Ibnu Khaldun, bapak sejarawan dunia, dan ilmuwan muslim lainnya. Bahkan seorang mahasiswa non-muslim yang bernama Gerbert d'Aurillac yang kelak dikenal sebagai Paus Sylvester II di Vatikan tercatat pernah menjadi mahasiswa di universitas tersebut. Fatimah Al-Fihri sendiri dikenal sebagai sosok yang sangat mencintai ilmu pengetahuan dan termasuk ilmuwan muslim wanita yang polimet atau menguasai berbagai bidang keilmuan. Selain di bidang keagamaan, Fatimah juga dikenal sebagai orang yang expert di bidang arsitektur. Maka tak hayal bangunan yang semulanya hanya berupa masjid disulap oleh tangan dingin Fatimah Al-Fihri untuk sekaligus dijadikan universitas. Saat pertama kali mendirikan universitas, Fatimah berkeinginan siapapun yang berkuliah di situ menggunakan seragam kebanggaan sewaktu di wisuda. Karena ia adalah seorang muslimah yang taat, pikirannya selalu ingat akan Baitullah atau Ka'bah yang berbentuk kotak dan berwarna hitam tersebut. Maka bentuk Ka'bah yang kotak itulah yang mengilhami dan menginspirasi Fatimah ketika mendesain topi toga yang hingga kini masih digunakan oleh para wisudawan dan wisudawati di berbagai belahan dunia. Adapun filosofi warna hitam pada jubah atau toga sebenarnya berasal dari simbol kiswah, kain penutup Ka'bah.
yang memiliki pesan agar ilmu dan gelar yang sudah diperoleh bukan untuk menjadikan pemiliknya bertingkah laku takabur, melainkan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik Baitullah, serta menjalankan misinya sebagai manusia, yakni sebagai Abdullah dan Khalifatullah, hamba yang selalu taat kepada penciptanya dan memakmurkan bumi dengan keilmuan yang telah dimilikinya. Allahu a'lam bishawab. Jika informasi ini bermanfaat, silakan bagikan ke teman-teman Anda.